maksudnya jangan cengeng lah. Lihat kalian udah bulat sampai sini, nah kalian udah siap baru siapin berkas itu. Mudah kok, di rumah kan semua berkasnya itu. Guys, balik lagi sama aku Mbak Nur. Aku kali ini mau nge-share pengalaman aku tentang kemarin. Banyak banget yang tanya apa sih yang perlu disiapin buat daftar kerja ke luar negeri, khususnya ke Hong Kong. Berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Di video ini aku bakal bahas tentang apa yang perlu kalian persiapkan buat daftar kerja di Hong Kong, jadi TKW ya khususnya. Simak video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Mbak Nur Vlog, bisa kalian subscribe sekarang dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga like dan komen apa saja kalau misalnya kalian mau tanya sesuatu tentang kerjaan atau entah tentang keadaan di Hong Kong, bisa lewat komen, nanti aku balas, pasti aku balas. Belum aku jelasin berkas apa saja yang perlu kalian persiapkan buat daftar kerja di Hong Kong. Di sini aku mau menegaskan kalau memang kalian niat kerja ke Hong Kong, jadi TKW khususnya, itu yang pertama yang perlu kalian persiapkan itu adalah mental kalian dulu gitu. Mental dulu yang perlu disiapin. Aku bilang mental itu penting banget karena di sini tuh banyak banget teman-teman aku yang baru di sini 1 bulan, 2 bulan atau bahkan 1 minggu, 2 minggu itu mereka minta pulang, nggak tahan di sini karena yaitu sebenarnya dia belum siap mental, atau mungkin dia prosesnya itu kemarin ada kayak sedikit emosi gitu. Dia memutuskan kerja di sini dengan keadaan emosi, jadi pas udah sampai sini dia menyesal dan minta pulang. Itu banyak banget. Padahal kalau yang baru datang ke sini itu kan masih harus bayar ke agent 6 bulan gitu loh. Kalau misalnya kalian baru di sini 2 minggu minta pulang, terus kan kasihan juga kamu merepotkan keluarga gitu loh. Kamu masih harus bayar cicilan yang selama 6 bulan itu, padahal kamu belum punya uang kan gitu. Bahwa kamu 2 minggu itu kan belum gajian ya, jadi kan belum ada uang. Jadi kalau bukan kamu berarti kan keluarga kamu yang harus nutup semua itu. Nggak mau kan agent. Di Indonesia itu kita biasa manggilnya, nanti aku bahasnya kita sebut aja PT gitu ya. Nggak mau kan PT-nya ini rugi, udah proses kamu, dia udah ngeluarin banyak uang dan ternyata kamu minta pulang, belum juga uang dia balik gitu loh. Jadinya yang utama itu mental. Niat kamu harus tekad dulu, dibuletin dulu lah, niatnya itu dibuletin dulu, jangan gegabah. Ini tuh jauh, ini tuh bukan keputusan yang main-main, beneran. Dan itu di negeri orang, adat, budaya, bahasa, kebiasaan itu beda banget. Nah, kalau niat kalian udah bulat, terus bener-bener niat mau kesini, udah berani nih, mentalnya udah siap nih, apapun yang terjadi nanti di sini aku harus bisa. Nah, kalau kalian udah punya pikiran itu, baru kalian siapin berkas-berkasnya. Udah, karena semua berkasnya itu sebenarnya ada di rumah kalian gitu loh. Jadi yang pertama itu kartu keluarga. Pasti kalian semua punya kartu keluarga kan? Dari kalian lain juga udah punya kali. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus punya kartu keluarga gitu loh. Nah, itu harus satu kartu keluarga. Itu asli ya, dokumen asli, bukan fotokopi. PT nggak mau urus kalian dengan fotokopi, itu nggak mau. Yang kedua itu KTP pun harus asli. Yang ketiga itu harus ijazah. Kalian punya ijazah terakhir itu harus dipakai. Syukur-syukur ada SMA, SMP pun bisa. Kalau SD tergantung gitu loh. Ada PT yang bisa proses kalian, ada PT yang nggak mau gitu loh. Tapi teman-teman aku banyak kok yang lulusan SD pun sampai ke sini, banyak. Tinggal PT-nya itu ya berani proses kalian apa enggak gitu. File-file semua ini harus asli. Terus yang keempat itu surat izin orang tua bagi yang belum menikah. Kalau yang udah nikah berarti surat izinnya harus tanda tangan suami.
di atas materai ya, itu penting kan. Nanti kalau nggak ada surat itu, kalau misalnya kayak gini Yus, kamu diam-diam proses ke luar negeri terus kamu nggak izin orang tua atau suami, nah ternyata suaminya kamu nggak setuju, dia itu bisa kayak menggugat PT-nya ini gitu loh. Kenapa kamu proses istri saya, kenapa kamu proses anak saya tanpa persetujuan saya gitu loh. Sedangkan ini kan kamu mau kerjanya kan di luar negeri, di luar negeri itu resikonya itu gede gitu. Nah, kalau untuk berkas terakhir itu akta kelahiran. Kalau kalian udah dapetin 4 ini semua, nanti kalian akan diarahkan untuk minta izin pada lurah kalian. Jadi harus ada stempel lurah. Tanpa surat izin dari orang tua atau suami ini, lurah tidak mungkin kasih kalian izin. Harus diingat. Lurah nggak mau ambil resiko gitu loh. Jadinya ini sangat penting, surat izin ini sangat penting. Nah, untuk ngedapetin stempel atau surat izin tanda tangan dari Pak Lurah ini, kalian perlu dapat izin juga dari RT dan RW gitu loh. Tapi ada juga kelurahan yang enggak bodoh itu, jadinya cukup dengan izin orang tua dia mau tanda tangan itu ada, tapi sedikit sekali. Kebanyakan itu pasti minta RT RW gitu. Soalnya aku kemarin gitu, temen aku nggak usah, cukup surat dari orang tua, surat izin orang tua atau suami itu, dia langsung ke kelurahan, jadi beres. Dia kan Pak Lurah juga bakal tanya kalian gitu loh, staf di kelurahan itu bakal tanya kalian kenapa kok sampai ke luar negeri, apa di sini tuh nggak ada kerjaan atau gimana. Nah pasti itu kalian ditanyain gitu loh. Nah kalau aku kemarin itu harus ada tanda tangan RT RW, jadinya aku dapat surat izin dari keluarga, terus aku datang ke RT ke RW sekalian minta surat izin itu, terus ke kelurahan baru aku serahin berkasnya ke PT tadi. Kalau berkasnya udah dikumpul dan udah diserahin ke PT, nanti kalian akan diajak untuk medical check up di klinik. Nanti yang nentuin kliniknya itu si staffnya ini, juga kalian diantar sama dia. Jadinya kan kalau kita medical check up itu kan harus bayar, tapi karena prosesnya itu hanya itu ditanggung sama PT-nya ini, jadi kalian cukup datang ke PT, terus nanti diajak ke klinik, medical check up, disuntik, di bla bla, di ronsel, di apapun lah, itulah yang tentang check up gitu aku nggak suka. Jadi semua yang urus itu staffnya, kalian tinggal ngikut aja prosedurnya gitu. 1 hari kemudian kalian akan dikabarin kalian fit atau unfit, kalian sehat apa nggak sehat gitu. Nah kalau kalian udah dinyatain sehat, kalian nanti akan diajak lagi sama suami. Kalau misalnya tadi di surat izin itu tanda tangannya suami, berarti nanti kamu dan suami kamu akan diajak ke dinas ketenagakerjaan. Kalau misalnya yang tanda tangan orang tua kamu, ayah atau ibu, berarti yang diajak ke dinas ketenagakerjaan itu orang tua kamu yang tanda tangan tadi. Jadi masih ada lagi nih kerjaan orang tua kalian nih yang ngasih izin kalian itu masih di bawah-bawah ini sampai ke dinas ketenagakerjaan gitu. Nah kalau udah nanti karena di dinas itu juga sama kayak di kelurahan, diwawancarain begitu, antara anak dan bapak, antara si suami dan istri itu harus sama. Kalau misalnya kayak kelihatan keberatan gitu nggak sama jawabannya, itu juga si dinas ketenagakerjaan biasanya juga pikir-pikir lagi kasih izin kalian gitu. Jadinya benar-benar harus kompak nih antara kamu yang mau bekerja ke sini ataupun keluarga kamu, itu benar-benar harus sudah klop ya. Jadi itu persyaratannya tuh mudah, cuman itu aja, itu yang terpenting. Terus kayak oh iya kemarin kalau yang tanya nggak boleh ya yang pernah operasi, pernah sakit terus operasi gitu, proses ke luar negeri itu emang nggak boleh itu, karena itu berbahaya. Karena kan takutnya nanti kayak kekebalan tubuh kalian kalau habis operasi gitu kan kayak menurun gitu toh. Nah di sini tuh kan ada 4 musim, nggak seperti di Indonesia ya. Nanti takutnya pas musim dinginnya udah datang kalian ngedrop gitu kan juga merugikan banyak orang gitu loh. Nggak mau kan seorang majikan nyari pekerja yang sakit gitu, nggak mau. Takutnya kan nanti habis operasi atau gimana. Pokoknya tuh yang habis operasi itu nggak bisa lah. Gimana kalau yang pernah operasi sesar yang melahirkan? Kalau yang operasi sesar itu bisa yang pernah ada bekas operasi sesar itu bisa. Temen aku banyak, bahkan yang baru umur 6 bulan itu proses kesini tuh bisa, dan sampai sekarang masih di sini mereka.
Jadinya yang pernah operasi sesar nggak usah berkecil hati, kalian tetap bisa kesini. Yang penting niatnya tadi dibulatin dulu. Udahlah, harus siap mental, siap semuanya, karena di sini tuh kayak orang Hongkong itu terkenal paling rajin bekerja nomor 1 di dunia. Pokoknya tuh kerja, waktu adalah uang gitu loh. Dia nggak mungkin nyanyain waktu buat kayak santai gitu, nggak mungkin. Jadinya ya kalian paham kan, kalau misalnya orang sini udah mutusin ambil kalian dan ngegaji kalian, nggak mungkin kan dia berpikir untuk menyia-nyiakan waktu kalian. Jadi benar-benar harus disiapin mentalnya. Oke, udah segitu aja aku sharingnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya nggak sesuai dengan pengalaman kalian, boleh di komen, kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.